Hai, selamat datang di Itu Mobil. Nah, sekarang gua berada di Kelapa Gading dan di belakang gua sudah ada Domo transmisi bengkelnya. Di sini gua mau ngapain sih? Ya, di sini yang kita tahu Domo transmisi itu ada Ko Freddy yang menurut gua tuh sepuh lah dari permasalahan mengenai transmisi. Nah, di sini gua mau belajar-belajar sama Ko Freddy, mau tanya-tanya nih mengenai mungkin mengenai seputar bensinnya transmisi mampus lah mobil ibaratnya ini. gitu. Kalau lagi Masalah nggak? macet, Yuk ikut gue, ayo, Tiga. let's go. Nah ini tempatnya Berapa unit dia, luas banget dan banyak banget mobil yang diperbaiki di sini. Tadi gue lihat juga ada mobil Jepang juga, terus ada mobil Korea juga. Ayo, masuk lagi ya. Nah, depan kita ada Ko Freddy nih. Langsung kita tanya yuk. Halo Ko Freddy. halo Mas Bro. Gimana kabarnya? Sehat. Oh iya. Nah, Gimana ini nih. kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Siap. Ini Ko Freddy ini sepuh lah dari permasalahan mengenai transmisi nih. Enggak lah. Enggak boleh gitu lah kok. Emang kan kita di sosial media banyak banget yang ngeliatin konten-konten dari Domo transmisi nih dari sisi Ko Freddy nih menjelaskan permasalahan transmisi lah atau dan apa lah. Nah, gue mau di sini mau tanya-tanya nih kok. Boleh. Mau belajar lah, Siap. nanya ilmu lah ke Ko Freddy nih. Aman Boleh nggak? dok. Aman dok. Aman. Oke. Ko Freddy, kan di sini nih Domo transmisi nih. Mungkin gue mau nanya mengenai simple aja sih. Mau belajar mengenai jenis-jenis transmisi di mobil gitu. Mungkin pertama gue mau nanya manual. Oke. Nah, transmisi manual tuh karakteristiknya gimana sih? Cara kerja gimana sih dia? Oke, kalau manual, biasa mobil di bawah tahun 2000 lah ya. Iya, benar. Rata-rata Ya. banyak banget Oke. manual. Matic masih jarang. Oke. Di atas tahun 2000-an sudah mulai nih. Sudah mulai ya. Banyak Matic. Sebenarnya manual itu yang pasti bensin lebih irit. Karena Oke. perpindahan giginya kita yang nentuin kapan kita mau pindah. I see. Oke. Terus rasio gigi pun ya itu ada di dalam transmisi, kita yang nentuin. Jadi bukan lewat planetari. Kalau Benar. di AT itu ada planetarinya. Oke, ada planetarinya. Oke. Jadi konsumsi yang pasti maintenance lebih mudah. Lebih mudah. Oke, simple. Nggak banyak elektrikal. Cuma oli transmisi, MTF, manual transmission fluid. Oke, secara perawatan juga mudah. Mudah. Oh, I see. Oke. Tapi cara pakai nentuin umur dari manual. Oke. Kalau yang baru belajar mobil, contoh nih, suka main setengah kopling. Terus kejedak lah ibaratnya gitu kan. Suka Kadang main setengah iya kopling benar. atau nanjakan, dia nggak mau main rem tangan, nggak mau netral. Oke. Tapi dia tahan setengah Di kopling. kopling iya dia benar nggak supaya mundur ya. benar ya. Nah, itu habis kopling. Apalagi kalau di daerah puncak tuh kayak gitu malah bau kopling kan biasa gitu ya. Kosong. Oke. Nah, umumnya 150.000 kopling manual. Umurnya Umumnya ya. untuk diganti. Iya, umumnya. Standar lah ibaratnya. Oke. Tapi balik lagi cara pakai. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang belajar mobil, terus pakai mobil kita, misalnya anak kita, misalnya Benar, atau saudara kita pinjam Iya, oke. buat belajar nih mobil kita Oke. manual nih, nah itu bakal cepat habis. Karena selama dia belajar dia takut mati mesin nih. Iya benar Dia nahan setengah kopling. nahan terus lah. Oh, I see. Tapi kalau yang udah kita ngomong jago lah ya bawa mobil manual ya, kapan dia harus masuk gigi, kapan dia harus buka kan sudah ada timingnya semua. Benar, iya. Udah otomatis lah ya. Benar. Kaki itu kan injek, Oke. injek gas, nanti dia buka. Ganti kopling. Oh, I see. Iya. Nah, umur dari kopling balik lagi kita yang nentuin. Kita nentuin Kita cara pemakaiannya. Nah, untuk perawatannya mudah nggak? Mudah, tinggal oli manual aja. Ganti tuh. Setiap Ganti berapa aja. ribu biasanya? Kalau yang disarankan sih sebenarnya 40.000 kalau. 40.000. Oke. Karena komponennya nggak banyak. Oke. Komponennya ya cuma gear-gear aja.
Tapi kalau misalkan udah nggak enak, diganti misal 20.000, boleh aja. Boleh aja ya. Semakin cepat kita ganti ya semakin bagus. Oh, I see. Cuma biasanya rekomendasinya 40.000 sih. 40.000 ya. Manual. Oke. Nah, kalau matic konvensional nih, ada nggak di sini? Banyak. Emang nih Kalau kita mau lihat Pajero nih. Boleh. Wah, ini Pajero kenapa nih mesti di hidrolik gini nih kok? Kenapa Pajero? Datang di towing. Oh, di towing. Kenapa Tadi emang di nih? towing. Infonya sih nggak bisa maju. Oke. Permasalahannya di transmisi kah atau di engine-nya? Transmisinya gara-gara bocor oli. Sebenarnya transmisi mobil ini bandel. Kalau kita ngomong bandel, Ini Pajero kan? Iya. Mau 200 lebih, 300.000 itu kuat. Oke. Nggak harus overhaul, nggak harus ganti kampas ya. Tuh, kalau dengan catatan nggak nggak bocor oli. Ini kan ceritanya bocor oli. Bocor oli. Iya, bocor oli matic. Karena dia kekeringan, nggak ada oli matic, makanya transmisinya rusak. Tapi kalau dia misalnya ada oli, ini bisa sampai 300 bisa 300 km lebih. Malah manual kalah. Oh iya, manual kan cuma tadi 150.000, ya 110. Ini bisa 300-an. 300. Bahkan pernah ada yang sampai 600.000. 600.000. Innova. Oke. Baru ganti matic, baru bongkar matic. Innova 600.000. Ya. Baru ganti. Ya. Oh, panjang juga umur ya. Kopling udah 3-4 kali ganti. Bener. Sempat juga dengar tuh di Innova waktu itu di mana? Daerah Arab, Innova dijadiin taksi. Itu 1 juta kilometer, iya bener. Baru masih aman tuh. Iya. Itu kijang buatan Indonesia kalau nggak salah ya. Wah, gokil. Berarti Ribbon ya itu ya? Iya, kalau nggak salah Ribbon. Ya? Iya, jadi matic konvensional kan ternyata awet juga ya. Awet juga ya. Kalau saya pribadi saya seneng matic konvensional. Itu cara kerja gimana sih, Pak? Beda dengan manual maksudnya? Cara kerjanya kan dia menggunakan tekanan oli ya. Oke, Jadi fluid pressure. Kalau matic itu dia fluid pressure. Dan ada planetary. Planetarinya itu yang nentuin gear. Oke. Ada body pump juga, itu jalur oli. Jadi intinya semua pakai tekanan oli. Jadi ada solenoid, ada body pump. Solenoid itu yang ngebuka jalur oli. Dia dapat perintah dari ECU kapan harus buka, kapan harus tutup. Iya. Oh, sebenarnya simpel lah, cara kerja simpel gitu ya kan. Oke. Tapi kalau untuk dari sisi keunggulannya sama kekurangannya itu apa sih dari si Volvo punya matic konvensional ini? Matic konvensional keunggulannya yaitu kalau menurut saya ya bisa pakai lebih lama. Oke, umurnya lebih awet lah. Lebih lama. Oke. Asal dengan catatan nih, nggak ada kebocoran oli. Bener. Contoh ini ya. Iya. Ini karena dia bocor oli nggak ketahuan. Jadi di maticnya olinya tinggal sedikit. Tinggal sedikit, paling berapa? 1-2 liter. Padahal kapasitas mobil ini bisa 7-8 liter. Iya. Oh, iya. Karena kering oli dia makanya rusak. Biasanya faktor kebocoran oli itu apa sih? Nabrak kah atau apakah atau gimana kah? Enggak. Jadi ada seal converter. Seal converter itu yang udah rusak karena usia. Oh, karena umur. Ya, itu harusnya diganti tuh. Harusnya diganti. Jadi kalau udah ada indikasi di lantai netes oli. Bener, itu wajib ganti. Oh, berarti ada seal itu yang umurnya mesti diganti. Dari engine ada seal keruk as belakang. Nyambung sama transmisi, di sini ada seal converter. Nah, seal converter ini kalau mau ganti harus turun transmisi. Turun aja, numpang turun. Oke. Untuk ganti seal ini, 2 ini. Tapi kalau udah ganti seal converter, seal keruk asnya ikut ganti juga sekalian. Baru tuh turun semuanya. Turun aja salah satu. Satu aja, Untuk ganti ini harus turun nih. Kalau nggak turun nggak bisa ganti. Karena dijepit. Berarti agak repot ya kayak gitu ya. Tapi kalau gitu untuk seal itu umurnya berapa lama ya? Kan tergantung pemakaian juga ya. Innova itu? Iya, Innova ini 2010. 2010. Sampai hari ini masih aman, nggak ada bocor. Pajero ini? Ini 2014 ini. Iya, 2014 berarti. Soalnya 14 yang ada Dakar yang model ini. 14-15 lah. Udah ganti dia. Udah bocor. Berarti intinya adalah kalau emang ada kebocoran sedikit, ada netes lah pas lagi dipakai itu kudu diganti sealnya berarti ya. Kalau enggak ya itu makin lama makin deras bocornya. Matic kalau nggak ada oli rusak. Pasti. Karena dia ngandalin tekanan kan, fluid pressure tadi. Benar. Dan itu kalau rusaknya lebih parah lagi kan? Lebih parah. Lebih bahaya lagi. Iya. Mendingan ganti dibandingkan rusak parah. Cuma ganti seal itu harus ada proses turun transmisi. Iya. Karena dijepit tadi. Benar. Walaupun cuma ganti itu doang, tapi prosesnya itu agak cukup panjang juga. Ya, karena harus numpang turun. Benar. Nah, kekurangannya berarti itu tadi.
Kekurangannya pengerjaannya itu susah. ya. Terus ada solenoid juga karena elektrikal. Jadi di transmisi matic itu ada elektrikalnya. Ada sensor in, sensor out, ada speed sensor ya kan. Oh, tadi kalau yang manual enggak ya? Manual enggak? Manual enggak. Matic malah lebih banyak ada Banyak sensornya ya. elektrikalnya. Oh. Ada solenoid. Contohnya mobil ini, kurang lebih ini Dakar. Ini Dakar ada 6 solenoid kalau nggak salah. Kalau misalkan turbo, berpengaruh juga nggak? Enggak, turbo lebih ke engine. Ke engine ya, nggak ngaruh ke transmisi berarti Enggak. ya? Cuma rasanya nanti kalau turbonya bocor atau apa, turbonya nggak mau ngebus misalnya, itu rasanya ya kayak, kok kayak aneh ya. Aneh ya, malah bilangnya transmisi kali ya gitu. Padahal permasalahan di turbo engine-nya berarti ya. Makanya itu butuh pengecekan dulu. Pengecekan ya. Nggak boleh salah diagnosa ya kan. Bener-bener. Jadi baik lagi dari perawatan sama pengecekannya ya. Di mana kendalanya gitu. Oke. Nah, tadi kita bahas manual, automatic konvensional, CVT kan. CVT. Ada nggak di sini? Tinggal Elgrand nih. Oh, ada Elgrand. Ada Elgrand. Oh, kita lihat coba ya. CVT. Oke. Ini sisa AT semua nih. Ini AT, ini AT. AT. Kalau ini CVT juga nih, tapi udah selesai. S5. Ini kendalanya apa dia? Enggak, ini AT nih. AT. Sorry. Nah, AT. Elgrand ini kendalanya apa? Ini kendalanya dia masuk safe mode, masuk gigi 3, ngunci begitu udah panas. Oh, I see. Terus akhirnya diapain sama ini? Kita coba ganti body valve-nya dulu. Oh, kudu mesti ganti bodinya ya? Nah, karena kemungkinan dari ada motor stepper namanya. Motor stepper itu di body valve itu kemungkinan sudah lemah. Sudah lemah. Mesti diganti. Tapi kondisi waktu itu masih bisa jalan ini? Masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Begitu kena panas, lama, mati. Keluar kota nih misalnya. Mobilnya tuh stuck di gigi 3. Jadi kita injek gas, RPM-nya aja naik. Cuma naik tapi nggak kecepatannya sama, iya. Oh, oke. Nggak bisa pindah ke gigi selanjutnya gitu. Oh, oke. Berarti ini permasalahan kemarin di situnya ya. Nah, cara kerja CVT nih, kayak gimana sih kok? CVT itu dia ada primary pulley, ada secondary pulley, sama kayak motor matic. Ada belt. Kayak Mio lah ibaratnya gitu kan, ada beltnya ya. Ada belt CVT. Cara kerjanya cuma itu, jadi rasio gearnya itu dari situ. Rasio giginya, makanya ada yang ngomong kalau CVT itu bisa unlimited. Tergantung pabrikan aja. Pabrikan beltnya ya. Mau sampai gigi berapa ini mobil gitu loh. Oke. Iya benar. Kan ada yang 7 speed. Iya, ada 7 percepatan lah. Iya. CVT 7 speed. Iya. Benar. Berarti cara kerja seperti itu. Nah, keunggulan sama kekurangannya gimana Pak? Kalau CVT? Kalau menurut saya sih terus terang feel berkendaranya tuh kurang bagi saya. Nggak fun to drive berarti ya. Karena nggak ada perpindahan gigi, nggak ada shifting. Benar, kayak udah gas saya jalan dah gitu. Aja. Benar. Itu satu. Terus kekuatan dari CVT juga kalah dibanding AT. Umurnya? Kekuatannya. Kekuatannya? Ya, kalau AT kan mau bisa 300.000 ya. 600.000. CVT berapa standar ya biasanya? CVT kita pernah bongkar ada yang 40 ribuan udah bongkar CVT. 40.000? Iya. Cepet ya, baru ya, masih baru ya. Tapi nggak sampai, nggak kilometer rendah aja, tinggi juga ada. Tinggi juga ada. Bisa awet sampai 200 ribuan tuh ada juga. Tergantung dari cara perawatan juga pemakaian berarti ya. Jadi kalau ngomong awet, AT lebih awet. Kalau saya nggak gitu suka feel berkendaranya ya dari sama CVT ya. CVT. Terus beberapa mobil beltnya kan kurang kuat nih. Seperti yang kalau kita lihat di konten-kontennya Domo Transmisi kan. Ya, Honda lagi. Ini kayaknya haters Honda nih berarti gitu kan. Padahal saya senang mobil Honda. Oh, senang mobil Honda ternyata ya? Saya senang mobil Honda. Saya senang mobil Honda, tapi Honda lama. Oh, bukan Honda baru. Oh, masalahnya penyakitnya tuh ternyata kebanyakan di Honda barunya ya. Iya. Oh, oke. Honda lama lah awet. Tapi kan pasti kalau Freddy udah sempat bongkar lah gitu ya kan, Honda lama. Secara ketebalannya atau apa untuk dari CVT atau itu sebenarnya kayak gimana sih? Beda banget atau beda banget? Betul beda. Jadi kalau Jazz GD3, CT GD8, itu kan CVT juga. CVT ya bener ya. 7 speed. Itu dia dari beltnya juga gede. Oh iya. Makanya kita sampai hari ini juga nggak ada cerita. Belum ada ya datang ke sini. Yang mobil itu Jazz GD3, CT GD8. Datang ke sini, bel putus.
Nggak ada tuh, belum ada ceritanya. Oh. Jadi selama ini sampai hari ini pun nggak ada yang datang sini dengan keluhan belt putus. Oke. Tapi kalau kayak Mobilio, HR-V, BR-V, CSGK 5 itu pernah ada yang di towing banyak malah. Sering padahal ya, sering ya. Oh. Belt putus. Berarti kan kita bisa berasumsi dong. Iya, Kalau bahwa yang lama lebih oke, tapi ya ini sering problem lah ibaratnya. ya, Tapi pertanyaan gua, dari pabrikan kenapa bisa nggak sih mas dari bengkel? Ya udah CVT-nya kita yang lama pindahin aja ke yang baru. nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa dudukan mountingnya. Beda ya? Baut- Atau beltnya sendiri gitu? Beltnya nggak bisa juga. Nggak bisa Belt juga? sih panjangnya sama. Sama ya? Kalau ukurannya beda pun nggak bisa. Ya. Oke. Berarti maksudnya ya udah nggak bisa lah ibaratnya Nggak gitu. bisa. Jadi pasti yang mobil kayak SR-V, BR-V dan kawan-kawan itu, Iya. ya penyakitnya itu lagi. Iya. Gitu. Iya ya. Tapi kalau yang baru-baru kayak misalkan CR-V baru nih, City Hatchback, itu gimana? Sejauh ini masih jarang ya. Oh masih belum Masih ada. jarang. Oke. Tapi Belum ada ya, belum ada pernah. kenal. CR-V turbo kita pernah. Pernah. Oke. Tapi kekuatan beltnya beda. Dia keluhannya bukan karena Bukan belt putus. bukan putus. Apa dia? Waktu itu nggak kuat danjak aja. Oke. Berarti engine ya permasalahannya? Atau Di gimana? transmisinya. Transmisi juga? Setelah kita cek itu transmisinya. Oke. Bisa juga karena efek banjir. Dulu pernah ada Odyssey RC2. Oke. Audisi? Odyssey RC2 itu matic-nya juga sama dengan CR-V turbo Oke. CVT. Hmm. Itu karena kena banjir. Jadi ada air yang masuk ke dalam transmisi. Berarti kalau gitu mesti dibongkar semua dong. Ngeluarin airnya semua dulu, dibersihin lagi, baru dipasang lagi. Iya. Memang kalau misalkan ada air di transmisi, itu kendalanya apa sih? Maksudnya jebol kah atau gimana kah? Itu biasanya ya. Ah. Nanti ada karat. Oh iya, karat. Karat itu nanti kalau udah di bearing atau di gear, di kardan, nanti nyebabin bunyi. Oh bunyi. Oke, ngik gitu lah bunyi lah pokoknya. Pokoknya ada bunyi. Oke. Transmisi udah mulai bunyi. Lebih ke itu sih. Nanti lama-lama ya nggak nutup kemungkinan makin seret. Nanti bearingnya yang hancur atau Hancur apa. aja ya. Oke. Oh, I see. Berarti ya itu tadi keunggulan sebenarnya enak lah. Maksudnya perpindahan giginya smooth. Iya. Nah kekurangan tadi umurnya nggak terlalu awet ya. Iya. Umurnya nggak awet. Tapi Satu lagi, apa tuh? ada cooler CVT. CVT ada coolernya, pendingin. Kalau matic nggak ada? Kalau AT, Matic komputer nggak ada? CVT ada coolernya. coolernya tuh hanya lewat radiator. Ada beberapa Oke. mobilnya lewat radiator ya. Tujuannya buat apa? Biar dingin. Dingin. Berarti CVT cepet panas berarti ya? CVT cepet panas. Makanya kuncinya panas tadi. Matic nggak boleh panas. Nah kalau udah panas sering trouble. Repot ya, iya. Berarti coolernya itu mesti diganti juga dong. Cooler bisa jebol sewaktu-waktu. Tapi coolernya itu ngaruh juga ke buat AC juga kan sebenarnya? Atau enggak? Enggak. Jadi Terpisah dia? ada satu komponen cooler itu. Jadi air radiator tuh masuk ke cooler ini. Hah? Tujuannya itu bantu ngedinginin Transmisi oli, oke. Tapi sewaktu-waktu itu karena faktor usia bisa cooler ini jebol. Oke. Ada pecah atau apa. Olinya jadi panas. Oli nyampur sama air coolant. Oh, oli malah nyampur ya? Ya, nanti olinya jadi warna susu. Oh iya, sempet tuh kejadian tuh kayak pas dibuka oli warna susu. Iya, itu cooler jebol. Itu bukan karena air, malah karena coolernya. Iya, air coolant itu campur sama si oli olinya. matic. Nah, I nanti see. efeknya bisa jadi ada karat di dalam transmisi. Kayak tadi lagi lah. Nah, Makin- atau kampas kopling kena air dia bisa ngelupas nanti. Oke. Jadi nggak enaknya CVT itu ada coolernya yang sewaktu-waktu bisa jebol, Bisa jebol, ya kan? iya. Tapi AT pun bisa jebol juga coolernya. Dari radiator itu. Dari radiator itu masuk ke situ juga Iya, bisa. jadi radiator untuk mobil kita ambil contoh Avanza deh. Iya. Avanza ini radiatornya tuh di bawah tuh ada pipa untuk oli matic. Oke. Jadi ada pipa in, ada pipa out. Pop oke. Nah, kalau radiatornya jebol, otomatis coolant sama oli matic ketemu. Nyampur lah jadinya. Masuklah ke dalam transmisi. Oh. Iya. Jadinya tadi bisa berkarat atau jadi susu. Ya. Ujung-ujungnya ya bakal rusak kan nanti ke depannya. Oh, berarti sebenarnya justru perawatan CVT yang benar-benar harus dirutin lah. Betul. Gitu kan.
Karena tadi walaupun memang nyaman digunakan, tapi perawatnya juga harus benar-benar dijaga gitu. Oke. Tapi nilai plusnya CVT, kepindahannya halus, bensin irit. Bensin lebih irit. Ya kan kalau kecepatan tinggi RPM-nya masih rendah. Benar. So mobil Matic konvensional kita ngomong apa? Innova deh. Innova lah. Itu 4 speed misalnya ya. Lari 100 udah gigi 4 kan? 4 benar, speed iya. RPM-nya 3000. Udah tinggi ya. Udah itu makin boros lah gua. Iya. Boros kita makin kenceng ya makin boros. Makin boros ya. Makin naik lagi. Benar. Tapi kalau CVT dia bisa turunin RPM. Iya, karena emang smooth lah dia kan gitu kan. Jadi lari 100 mungkin masih bisa lagi. 2000. Iya, masih bisa lagi. Nggak nyampe misalnya. Bisa, iya. Itu yang buat nanti bahan bakar jadi lebih irit kalau mobil CVT. Oke. Kenapa sekarang pabrikan pakai CVT? Ya itu tuntutan dari zaman. Orang maunya pakai mobil yang irit. Iya, salah satu itu. Ya kan? Iya, salah satu itu. Pengen nyari yang irit lah. Cari yang irit, udah nggak zaman mobil boros. Tapi gitu. dari sisi ibaratnya kayak pembuatannya, lebih mahal mana sih budgetnya membuat AT ataupun CVT? Misalkan dari pabrikan nih membuat transmisi kayak gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya CVT lebih murah sih. Lebih murah. Cuma ya? Biaya perbaikan kok malah lebih mahal. Walaupun buat lebih murah, perbaikannya mahal ya. Oke. Ya mungkin karena itu dituntut untuk irit, terus sekarang serba mahal, cost budget lah. Jadi CVT yang jadi trending lah saat ini gitu kan, cara marketnya. Oke. Nah, kalau AMT, transmisi AMT itu cara kerja gimana sih? AMT, di sini ada nggak? Belum ada di sini ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. AMT, DCT, AGS itu basicnya hampir sama. Transmisi manual yang dimatikan ya. Ada TCM, transmisi kontrol modul, ada aktuatornya, itu yang bisa gerakin kampas. Oke, koplingnya. Ya. Oh, I see. Tapi kalau dari sisi keunggulannya, AMT itu enaknya gimana? Keunggulannya dia? Sebenarnya awet, tapi kalau TCM udah ya? Kenal. TCM-nya mesti ganti dan biayanya mahal juga. Oh, dari sisi biayanya mahal ya? Iya. Oh. TCM-nya mahal juga. Tapi kalau awet itu bisa berapa ribu kilometer tuh? Susah ngomong ya, nggak. Tergantung ya. Tergantung. Karena juga mobilnya juga nggak terlalu banyak ya. Iya. 100 ribuan oke lah, mungkin masih bisa bertahan habis segitu. Oke. Cuma kalau dual clutch shiftingnya bagus ya, perpindahannya cepet. Oke. Karena dia dual clutch. Dual clutch, oke. Jadi kampasnya ada 2. Secara shiftingnya lebih cepat. Ya, jadi dia udah siap. Dia ada gear untuk gigi yang ganjil, ada untuk gigi genap. Jadi 1 mau pindah ke 2 udah siap standby. Oke. Nanti 2 ke 3, 3-nya ganjil udah siap. Siap. Iya, karena dual clutch itu jadi perpindahan giginya itu lebih cepat. Shiftingnya lebih cepat ya. Oke. Tapi kalau mobil balap, dia pakainya MT juga kah? Enggak. Mobil balap biasanya? Dual clutch kebanyakan. Enggak, kebanyakan dual clutch. Kalau contoh kita ngomong kayak mobil Ferrari gitu, itu kebanyakan Lambo ya. Itu dual clutch. Dual clutch ya? Iya. Oke. DCT. Kalau buat rally, biasanya transmisi apa rata-rata? Kalau untuk rally, kan baik tuh mobil Jepang kan kayak Swift jadi rally kan, terus ya. Mungkin ya. Harus jadi rally kan misalnya gitu kan. Mungkin sequential gearbox kali. Sequential gearbox. Mungkin ya. Rally soalnya dia koplingnya kayaknya cuma pindah-pindah terus nggak injek, nggak tahu ya. Belum pernah lihat mobil rally itu dalamnya gimana ya. Karena pasti dia ada modifikasi sendiri kan. Oke. Berarti kekurangan tadi AMT. Tadi yang keunggulannya adalah dia dual clutch gitu kan. Perpindahannya cepat. Kekurangannya apa? Selain tadi umur. Yang mana AMT atau AGS atau dual clutch? Yang AMT ya, AMT. Ya itu TCM-nya mahal. Oh, mahal ya? TCM-nya mahal. Kalau TCM udah problem, nggak semua bengkel bisa. Oke. Karena harus di-coding juga. Oke. Jadi ribet lah ibaratnya gitu kan. Ribet. Mahalnya itu jadi makanya keribetannya itu jadi bikin mahal juga kan. Iya. Oke. Kalau di transmisinya sebenarnya ya gitu-gitu aja kayak manual. Cuma karena dia ada satu lagi modul, modulnya ini yang mahal. Oke. Biasanya kalau AMT itu pabrikan mobil mana yang biasa masih menggunakan itu? Wuling ya pakai AMT ya? Kayaknya dia Alma kan CVT. Converon-nya? Cortez
Fortes kayak masih CVT juga dong. 18 AMT. Oh iya tuh, Fortes ya. Fortes 18. Yang lamanya ya, versi lamanya kalau nggak salah. Iya. Fortes 18. Convero apa ya? Convero dia manual matic juga ya. Manual matic juga ada deh. Sama lah kayak Suzuki AGS kan sebutannya. Iya benar. Oke. Apa Espresso ya? Espresso belum tahu tuh. Yang kecil itu kan? Iya. Itu kok nggak salah cuma 3 percepatan. Wagon R itu AGS. Wagon R AGS. Oke. Ignis juga AGS. Berarti kalau misalkan ya Ignis lah untuk servis transmisi, biayanya lebih mahal berarti ya dibandingkan dengan ya yang lainnya. AGS-nya. AGS-nya mahal ya. Oh, I see. Oke. Oke kok. Udah baik banget nih, gila ilmunya daging semua nih dari pembahasan manual sampai CVT dan kawan-kawan maticnya. Satu pertanyaan kok. Yang dari Ko Freddy nih, suka itu transmisi yang mana? Saya AT. AT, matic konvensional ya? AT konvensional tuh lebih bagus lah. Lebih bagus. Mobil yang disuka dengan AT? Mobil impian lah atau pengen mobil dengan transmisi seperti itu? Mobil apa? Saya senang mobil-mobil Innova itu senang. Innova senang ya? Kirain Ko Freddy tuh suka mobil sport gitu kan? Kalau sport ya. Sport ya, tapi cuma kalau untuk daily saya senang pakai Innova. Oh, oke. Walaupun memang bandel. Iya, tapi emang agak boros sedikit sih. Boros kalau bensin ya. Iya, agak boros sedikit bensinnya, tapi bandel. Ya kita tahu kita tadi kan sampai 1 juta kilometer masih oke gitu kan taksi di sana. Iya, karena emang mungkin dari Ko Freddy itu long termnya yang dicari dan juga kenyamanannya ya. Iya. Oke, thank you banget Ko atas waktunya Ko. Thank you banget. Thank you. Nah, buat teman-teman, tadi kita udah denger juga ilmu yang di-share sama Ko Freddy. Nah, mungkin kalau misalkan mau nanya-nanya mengenai transmisi, boleh langsung aja ke channel Domo Transmisi. Itu pembahasan mengenai transmisi itu banyak banget gitu. Atau mau nanya mengenai hal lain, boleh banget juga share di kolom komentar. Nanti mungkin di next video kita bisa bahas lagi. Oke, paling itu saja dari kita ya. Ko, thank you semuanya. Bye-bye.